dalam sehat walafiat dan menjadi semua urusan yang berkaitan dunia dan akhirat yang amin. Hadirin semua yang berkami, saya sangat bahagia, sangat hormat dan hadirin semua. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa tersebut satu persatu hadirin masjid ini dari segala sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد حضرين سوى يهود كما يقول الله سبحانه وتعالى وليكن meskipun dari kita umat Islam sampai saat ini berpikir hidup kita di dunia ini berkah. Sampai saat ini berpikir hidup kita di dunia ini salamnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah turunkan Al-Quran Al-Karim kepada kita dan kepada umat Islam supaya kita yang mudahkan membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menanti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mengamalkan apa yang di dalam firman ayat Al-Quran. Ternyata yang mudahkan hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Ternyata yang mudahkan hidup kita di dunia ini tidak berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, "Kullu nafsin setiap makhluk yang mudahkan rahimahullah akan meninggal dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini, malaikat bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah kita termasuk di ayat ini? Ya Allah, apakah kita akan mati juga ya Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap makhluk yang dialihkan dari dunia yang akan diangkat mati dari dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup selamanya. Ayat kita rahimahullah.
Jika kita akhirnya akan mati, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu kepada kita juga di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran di ayat lain, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Berarti yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan jin tujuannya di dunia ini untuk ibadatullah Subhanahu wa Ta'ala. Ma uridu minhum min rizq. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin dari rezeki kita ibadah. Karena semua rezeki yang kita punya semua dari Allah Jalla wa'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ibadah kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat bagian rahmatullah, bagaimana kita bisa mendapat ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa mendapat ibadah yang benar yang bagus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat bagian rahmatullah, kuncinya adalah Al-Quran Al-Karim. Kita setiap majlis, setiap masyarakat di Indonesia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita yang mudahkan rahmatullah? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini yang mudahkan rahmatullah? Dari imam madhab kita, Asy-Syafi'i rahmatullah. Beliau berkata, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-Qur'an, wa man arada ad-dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-Qur'an." Apa artinya yang kata-kata dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah? Barang siapa ingin memiliki dunia ini harus ikut Al-Quran Al-Karim. Dan barang siapa ingin memiliki akhirat, artinya selamat di akhirat, harus juga ikut Al-Quran Al-Karim. Dan barang siapa ingin memiliki dua-duanya, memiliki dunia dan selamat di akhirat, harus ikut Al-Quran Al-Karim. Berarti ayat Al-Karim rahimahullah, apapun yang ayah kami ini tidak masalah hidup di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah Al-Quran Al-Karim. Jika ayah kami ini dapat hidup nyaman, aman, tenang, kuncinya adalah Al-Quran Al-Karim. Jika ayah kami ingin dapat keturunan salih dan salihah, kuncinya adalah Al-Quran Al-Karim. Jika ayah kami ingin dapat memiliki rezeki, rezeki, kuncinya adalah Al-Quran Al-Karim. Tetapi ayat bagian rahimahullah, bagaimana hidup kita saat ini bersama Al-Quran Al-Karim. Itulah yang pertama ayat bagian. Supaya kita tahu apakah kita sampai saat ini, apakah kita jalan kita dari benar atau tidak. Pilihan kita atau hati kita bagaimana bersama Al-Quran Al-Karim. Ayat bagian rahimahullah, apakah kita rajin membaca Al-Quran? Apakah kita selalu hidup bersama Al-Quran? Apakah kita bertadabbur memaham ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kita sedang di Quran? Mohon maaf yang kami yang tidak pernah baca Al-Quran kecuali di bulan. Tapi Quran dari bukan kita yang berkata. Orang tersebut belum pernah kami membaca Al-Quran kecuali di bulan. Belum pernah mau sedekah jariah infak terbaik kecuali di bulan Ramadan. Belum pernah mau salat 2 rakaat sebelum tidur kecuali di bulan Ramadan. Belum pernah mau silaturahim sama saudara muslim sama orang tua
kecuali bulan Ramadan. Apa kata-kata Imam Madzhabi Asy-Syafi'i tidak mewakili ayat dari rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Kunu rabbaniyun wa la takunu ramadhaniyun." Artinya apa? Kata Imam Madzhabi Asy-Syafi'i rahimahullah, orang muslim, orang mukmin yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba-hamba bulan Ramadan. Walaupun kita yang berkali di bulan Ramadan semakin semangat, tetapi jangan sampai sudah selesai bulan Ramadan kita balik lagi ke rumah Islam menauhid dari. Ayat kami rahimahullah, walaupun kita di bulan Ramadan semangat, harus kita tetap istiqamah, maksimal ibadah kita. Ya, makanya yang kami rahimahullah, jika ada yang semangat iman di bulan Ramadan, ini salah satu amal yang bahaya yang kita. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bukan cuma berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan cuma 30 hari, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu berada di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan setiap minggu, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap jam Allah Subhanahu wa taala berada. Tetapi kita yang sering jauh dari Allah. Ayat rahimahullah, jangan sampai lupa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan banyak nikmat kepada kita sampai kita tidak bisa hidup nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Allah Jalla fi 'ala berfirman di ayat Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika ada yang ingin hidup nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu yang berkali tidak akan mampu. Karena kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kepada umat Islam. Tetapi yang berkali kita juga jarang bersyukur kepada Allah. Ini salah satu sifat manusia yang kita ada. Ini kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Qur'an, "Wa qalilun min 'ibadiy ash-shakur." Dan sedikitlah dari hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat kami rahimahullah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita selalu yakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita selalu menjaga bacaan kita Al-Quran Karim, hafalan kita Al-Quran Karim, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selama kita hidup di dunia dan selama kita di akhirat biidznillah Subhanahu wa taala. Dan ayat kami rahimahullah, kenapa kita harus tetap semangat, tetap istiqamah? Karena kita belum tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Ayat kami rahimahullah, itu rahasia. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan kita akan mati dari dunia. Allah Jalla fi 'ala berfirman di ayat Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita belum tahu ayat kami apa yang terjadi besok. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita belum tahu kapan kita akan mati dan meninggal dunia. Maka karena itu ayat kami rahimahullah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat Islam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min al-kayyiz al-fadil man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Umat muslim yang cerdas, yang pintar, yang pandai, yang selalu ingat kita dua hal selama hidup di dunia ini yang berbeda. Hal yang pertama, harus kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah dan melihat amal kita. Apakah amal kita benar di jalan Allah Subhanahu wa taala
apa masih Quran? Kalau kita harus kita dalam istiqamah, kalau Quran harus kita perbaiki dalam istiqamah kita, jaga terus keturunan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang kedua yang kita harus selalu ingat kepada kami, ingat kepada hari yang dunia. Kenapa? Apa hikmahnya jika kita ingat kepada hari yang dunia? Itu salah satu hal yang membuat manusia yang beragama takut kepada hari yang. Makanya jika kita ingat kepada hari yang dunia yang kami, langsung kita ingat kepada Allah dan langsung kita ingat kepada Allah Jalla fi'ala. Ayuhal kami rahimahullah hadirin semua. Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak bermanfaat kepada kita jika kita hidup benar-benar bersama Al-Quran Al-Karim. Dan ayuhal kami rahimahullah banyak umat dari umat kita juga bertanya kepada ustaz, kepada imam, kepada ulama. Ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya kurang nyaman. Ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya agak berantakan. Di dalam Al-Quran itu adalah solusi daripada itu keluar dari segala macam hal seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Alladzina amanu, hai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hatinya akan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman dengan apa? Dengan zikrullah. Ada dzikrillah, sesungguhnya dengan zikrullah hati orang muslim, orang mukmin akan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman saat kita hidup di dunia ini. Dan rahmatullah. Hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dari diri amal dan Al-Quran dengan hadir di masjid ini untuk mengajar ayat-ayat kami hadirin semua yang mulia untuk menjadi ahli surga biidznillah Subhanahu Wa Taala. Kita datang hadir di masjid ini untuk mengajar ayat-ayat kami yang mulia, untuk mengajar orang tua beserta anak beserta seluruh keluarga menjadi ahli surga biidznillah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya ayat-ayat kami rahimahullah? Marilah kita waqaf Al-Quran Karim di amal Al-Quran. Buat apa ayat-ayat kita harus? Karena saudara kita, saudara muslim yang ada di Indonesia, setiap tahun 26 juta Al-Quran Karim ayat-ayat. Ini sesuai berita Kementerian Agama di tahun 2021. Maka kata ayat-ayat yang berniat support Al-Quran dan dukung Al-Quan sekaligus minta pahala jariah, sekaligus mengajak orang tua serta anak beserta seluruh keluarga menjadi ahli surga. Mari menghafal Al-Quran di akhir hayat dan sama-sama amal yang kita bisa mendapatkan pahala terus sampai hari kiamat. Karena ini menjadi sadaqah jariyah sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا مات فلان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وصالح للفلاح يدفع به. Artinya apa hadis Rasulullah? Setiap meninggalkan kali Adam musim amal dari kecuali 3 amalan. Salah satu amal yang pertama adalah sadaqatul jariyah. Ini amal kita insyaallah termasuk sadaqatul jariyah, yakni kita akan mendapat pahala terus sampai hari kiamat biidznillah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana caranya ayat-ayat kami supaya ayat-ayat kami bisa menghafal Quran Karim di dunia? Sebelum saya menjelaskan kepada ayat-ayat kami hadirin semua, mari kita menuntut salah satu hidup ketika kita lagi distribusi Al-Quran di salah satu daerah di Indonesia, supaya ayat-ayat kami mengerti dan paham uang kita yang kita bayar untuk menghafal Quran akan sampai ke mana, tim kita akan sampai ke lokasi tempat sasaran biidznillah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada timnya silakan.